Shalom. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai kelompok 5 membahas mengenai pengukuran kinerja. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum kita masuk dalam materi, terlebih kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Lisa Priliani dengan NIM 22103211013. Saya Devendra Parura dengan NIM 2210321024. Saya Davina Ramdhani dengan NIM 2210321011. Saya Khairul dengan NIM 2210321007. Nah, pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keaktifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun desain dalam sistem pengukuran kinerja, jadi dengan memberikan pertimbangan secara berhati-hati pada desain dan pengembangan sistem pengukuran kinerja yang telah ada, dapat diperoleh informasi terkait kinerja yang lebih bermakna, dapat dipergunakan dan nilai tambah yang benar. Untuk itu perlu diingat akronim SMART yang dapat bermakna spesifik dan relevan. Jadi yang pertama itu pengukuran mendorong perilaku. Ini dapat bersifat baik dan buruk. Kemudian adapun yang kedua yaitu mengukur hasil pekerjaan nyata dan pencapaian. Dan juga faktor dalam proses memengaruhi hasil kinerja dan penyelesaian. Dan yang ketiga, sistem pengukuran kinerja memerlukan biaya untuk mengembangkan dan memelihara. Dan yang keempat, untuk memastikan kegunaan dan relevansi pengukuran kinerja spesifik perlu dikaitkan pada pengguna spesifik berdasar nama atau jabatan. Dan yang terakhir, mengembangkan ukuran dan sistem terkait yang memberikan peringatan yang cukup atas perubahan negatif. Baik, selanjutnya itu ada informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Itu yang pertama ada informasi finansial, yang dimana penilaian laporan kinerja finansial itu diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian itu dilakukan dengan menganalisis varians selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang akan dianggarkan. Nah, analisis varians secara garis besar itu berfokus pada varians pendapatan, yang dimana varians pendapatan itu semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktivis atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian ada yang kedua itu varians pengeluaran atau expenditure variance, yang dimana ada varians belanja rutin, varians belanja investasi atau modal, kemudian belanja investasi modal. Nah, itu tadi mengenai informasi finansial. Nah, yang kedua itu ada informasi non finansial. Informasi non finansial itu dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa. Itu adalah balance scorecard, di mana metode balance scorecard itu merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non finansial. Balance scorecard ini dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena balance scorecard itu tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial tetapi juga aspek kualitatif non finansial. Nah, terdapat pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek. Yang pertama itu perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif efisiensi proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kinerja efektif, yang dimana kunci ukuran kinerja efektif untuk menciptakan ukuran kinerja adalah yang pertama, ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok individu nyata. Yang kedua, ukuran kinerja
diangkat dan disampaikan kepada pengguna. Yang ketiga itu ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat atau dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Yang keempat itu ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan mudah. Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi untuk mendalam memahami arti pentingnya. Terakhir itu penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Selanjutnya kita masuk dalam materi manfaat kinerja efektif, di mana pengukuran dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota perusahaan organisasi. Nah, manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan adalah yang pertama ada mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Yang selanjutnya ada membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi. Selanjutnya ada evaluasi program pelatihan karyawan. Dan yang selanjutnya ada menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagian atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir ada menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Materi selanjutnya balance scorecard. Balance scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Dalam membuat balance scorecard, eksekutif harus memilih seperangkat ukuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan faktor krisis yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua menunjukkan hubungan di antara hubungan individual sebagai penyebab. Dan yang ketiga, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Kemudian, balance scorecard ini menciptakan gabungan ukuran strategis, hasil dan ukuran pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, ukuran internal dan eksternal, seperti hasil dan ukuran pemicu, kemudian ukuran keuangan dan non-keuangan, dan yang terakhir, ukuran internal dan eksternal. Baik, selanjutnya ada sejarah dari balance scorecard, yang dimana pada awalnya balance scorecard itu digunakan untuk mengatasi permasalahan mengenai kelemahan sistem pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek keuangan, kemudian perkembangan perwujudannya. Nah, pada sejarah awal, pada sebelum tahun 1990-an, pengukuran kinerja eksekutif diukur hanya berdasarkan perspektif keuangan. Akibatnya, perhatian utama dan usaha eksekutif lebih diputuskan pada kinerja jangka pendek untuk mewujudkan kinerja keuangan, sehingga timbulnya kecenderungan untuk mengabaikan kinerja non-keuangan seperti kepuasan customer, produktivitas, dan proses untuk menghasilkan produk dan jasa, serta keberdayaan dan komitmen karyawan dalam menghasilkan produk dan jasa. Kemudian ada perkembangan. Balance scorecard pada tahap berikutnya diperluas penerapannya pada proses perencanaan strategik setelah keberhasilan pada tahun 1992. Kemudian mulai pertengahan 1993, Renaissance Solution Inc. atau RSI, sebuah perusahaan konsultasi yang dipimpin oleh David P. Norton atau semulanya itu CEO Nolan Norton Institute, menerapkan pendekatan ini pada beberapa perusahaan kliennya yang sejak saat itu berkembang sebagai inti manajemen strategi. Konsep balance scorecard. Balance scorecard digambarkan sebagai tombol-tombol dan indikator kokpit pesawat udara yang mengungkapkan mengenai ketinggian pesawat, temperatur udara, kecepatan atau posisi pesawat yang harus dipertimbangkan pilot untuk mengendalikan pesawat. Balance scorecard terkonsep dari dua kata, yaitu kartu skor dan berimbang. Selanjutnya ada pun komponen-komponen balance scorecard. Jadi komponen balance scorecard ini membagi pengukuran kinerja dalam perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal, perspektif pembelajaran, juga pertumbuhan.
Keempat perspektif tersebut saling menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya guna memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Baik, kemudian ada penerapan balance scorecard yang dimana kita mengambil dari Kemendikbud pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, peta strategi Kemendikbud yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014 hingga 2019, Anies R. Baswedan, PhD, menempatkan human capital sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan akhir institusi. Dalam peta strategi ini terdapat upaya untuk menyusun regulasi pendidikan yang baik dan memberikan pendampingan pendidikan yang transparan. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan mencetak lulusan mandiri dan memiliki kepribadian yang kuat. Kelompok 5 telah membahas materi mengenai pengukuran kinerja. Ada kesimpulan dari materi kami, di mana ukuran kinerja adalah alat penting dalam pengendalian manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan pencapaian strategi organisasi. Pengukuran ini mencakup aspek keuangan dan non-keuangan, serta jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu metode yang efektif adalah balance scorecard, di mana yang menilai kinerja dari 4 perspektif, di mana ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dengan demikian, ukuran kinerja yang tepat, organisasi dapat mengarahkan sumber daya secara efisien, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan strateginya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kami telah membahas materi mengenai ukuran kinerja. Apabila ada salah kata dalam penyampaian pemaparan materi dari kelompok kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye!